tafaulan, dengan memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita, maka kelak kita berharap sebagai orang tua anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Ibadallah yang dimuliakan Allah, karena penting ngasih nama yang bagus dan baik untuk anak-anak kita. Cuma kalau ngasih nama anak kita mirip dengan nama wali, jangan lengkap-lengkap, sampai julukan-julukannya ditambahin. Kayak saya Muhammad dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, cukup namain saja Abdullah. Nggak usah pakai lengkap, Al-Habib Abdullah Ibn Ali Al-Haddad. Atau namain dengan mirip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namain Abdul Qadir. Nggak usah Tajul Arifin, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Belum jadi wali udah pakai Syekh segala, namanya Abdul Qadir. Tafaulan, dengan memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita, maka kelak kita berharap sebagai orang tua anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak mengutarakan maksudnya, beliau bertanya dulu kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, ayah ini ngimpi nak, ayah ngimpi udah 3 malam berturut-turut. Ayah diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau nak. Saat itu apa jawab Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu memang perintah Allah ayah, laksanakan, lakukan ayah. Jangan ragu-ragu, laksanakan ya. Apapun yang diperintahkan Allah, saya siap, saya ridho. Satajiduni insyaallah as-sabirin. Insyaallah ayah akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Oke, itulah jawaban anak saleh. Coba kalau kita nanya sama anak kita, nah, apa disuruh nyemplungin kamu ke sumur, kira-kira gimana nak? Apa jawab anak kita? Lah, kenapa saya yang disemurin? Bapak aja cemplungin ke sumur sono, yang udah tuaan. Jangankan minta nyawa sama anak kita, kadang-kadang orang tua minta sedikit harta saja. Kita sebagai anak banyak sekali pertimbangan. Umpama orang tua kita ngomong, nak, bapak lagi gak punya uang nak, kasih bapak uang nak. Tar dulu pak, ada hitung-hitungannya. Nak, mobil kamu buat ayah saja nak, kamu gak usah pakai mobil. Itu mobil kita yang beli pakai duit kita, kira-kira dikasih gak bapak kita minta? Nah, ayah sama ibu udah lama pengen banget ke Mekah, pengen berangkat haji, pengen umroh. Men bapak sama ibu gak punya duit nak, jual saja mobilmu nak, untuk ongkos bapak sama ibu berangkat haji atau umroh. Apa kata anak kita? Ya bapak sama ibu kalau nggak punya duit jangan maksain. Haji umrah itu kan bagi yang mampu. Kalau belum mampu jangan maksain. Tapi Nabi Ismail, jangankan harta yang dipinta, nyawa dipinta, beliau ikhlas, beliau ridho.
Tapi sebaliknya, ketika kita sebagai anak meminta kepada orang tua, nggak pernah orang tua kita mikir-mikir. Kita minta sepeda, dibeliin. Kita minta motor, dikreditin sama orang tua kita. Dibela-belain orang tua buat anak. Ibadallah. Dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang anak muda. Beliau mengeluh, beliau mengadu kepada baginda Rasul. Di hadapan Rasul, anak muda ini cerita, "Wahai Rasul, saya ingin melaporkan bapak saya." "Kenapa bapakmu?" "Bapak saya ini telah mengambil hak saya. Setiap hari saya kerja, setiap hari saya cari duit. Saya capek kerja, ketika gajian, gajinya diambil bapak saya. Saya yang keringetan, saya yang capek. Tapi setiap kali gajian, hasilnya selalu diambil bapak saya. Maka hari ini saya akan melaporkan bapak saya Rasul atas perbuatannya." Kemudian Rasulullah memanggil sahabat beliau Bilal. "Bilal, labbaik ya Rasulullah, tolong kau pergi ke rumah bapaknya anak ini." "Sudah kemari bapaknya." "Baik ya Rasul." Berangkat Bilal ke rumah bapaknya anak muda itu. Sampai di sana, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ternyata bapaknya sudah tua. "Ada apa Bilal?" "Bapak dipanggil Rasul." Kaget tuh bapak. "Hah? Ada apa Bilal?" "Gak biasanya saya dipanggil sama Rasul." "Gak apa-apa Pak." "Ada apa Bilal?" "Anakmu melaporkanmu kepada Rasul." Nunduk tuh bapak, nangis. Di perjalanan nangis gak berhenti-berhenti, sambil ngomong di hatinya, "Anakku yang aku besarkan dengan susah payah, yang aku rawat dengan penuh kasih sayang, saat ini melaporkanku kepada Rasul." Tangis sepanjang jalan. Ketika bapak itu berangkat menuju ke rumah Rasul, malaikat Jibril datang menemui Rasul. "Ya Rasul, kalau nanti bapaknya anak muda itu datang, tanyakan apa yang beliau katakan selama dalam perjalanan menuju ke sini." Dan ketika bapaknya sampai di hadapan Rasul, Rasul pun bertanya, "Tadi apa yang bapak pikirkan sepanjang jalan menuju ke sini?" Begini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil anak muda itu, dan beliau berkata, "Hai anak muda, anta wa maluka li abika." Engkau dan seluruh jiwamu, bahkan harta bendamu, milik bapakmu. Ibadallah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ketika kita hendak melakukan kebaikan, itu banyak sekali ujian yang datang dari kanan, kiri, depan, belakang. Begitu juga ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak melaksanakan perintah Allah, menyembelih putra beliau Ismail. Di tengah perjalanan, syaitan pun menggoda dan mengganggu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kata syaitan, "Ya Ibrahim, bukankah menjadi impian mempunyai anak? Bertahun-tahun kau berdoa agar dikaruniai anak oleh Allah. Tapi mengapa ketika kau diberikan anak oleh Allah, malah mau kau sembelih saat ini?" Nabi Ibrahim pun kemudian ngambil batu, ditimpah tuh setan. Pada bonyok tuh setan. Sama Pak, kita juga begitu. Kalau mau berbuat baik, pasti ada aja godaannya. Bahwa tahun ini kita niat nih pengen kurban, udah mantep nih, datang setan ngebisikin di hati kita.
Pak, zaman lagi susah kau mau kurban segala. Ini kan lagi pandemi. Nanti kalau keadaan makin susah gimana? Yang ditabung saja duitnya. Kurban kan bisa tahun depan. Tidak mempan Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Setan kemudian menggoda Nabi Ismail. Apa kata setan? Ismail, kau tahu mau diajak kemana sama bapakmu? Tahu? Kemana? Mau disembelih? Kau mau? Kan perintah Allah. Kau kan masih muda Ismail, masa depanmu masih panjang. Akhirnya Nabi Ismail pun ngambil batu, ditimpa lagi tuh setan. Bonyok. Nah, ketika kita mau berbuat kebaikan, kadang-kadang kita kuat selamat, datang godaan dari anak. Pak, ganti HP Pak, HP udah jelek ini. Atau ganti motor Pak, udah ketinggalan zaman motor ini, malu Pak. Akhirnya niat kurban kita kendor lagi. Selamat dari Ibrahim. Setan tidak putus asa. Setan kemudian datang kepada Siti Hajar. Hajar, ya, kau tahu Ibrahim sama Ismail mau kemana? Tahu, jalan-jalan. Bukan, Ibrahim mau motong Ismail. Masa sih? Kok tega? Karena Ibrahim menganggap itu perintah Allah. Oh, kalau memang itu perintah Allah, saya dukung suami saya. Ambil batu lagi, hanya timpah lagi setan. Bonyok lagi. Itu godaan datang dari anak, selamat dari istri biasanya. Kita nggak mesti kita, Papa tahun ini mau korban ya Pak ya? Apa kata istri kita? Belagu banget, kebanyakan duit kali ini. Ya jangan belagu-belagu lah. Kalau begini tabung aja, tabung. Persiapan buat ntar anak bayar sekolah. Buat beli emas mendingan Pak, daripada buat korban. Jangan belagu-belagu lah. Timpa Pak. Setannya, bukan istri gitu. Setannya timpa. Jalan berbuat kebaikan penuh dengan ujian. Jalan berbuat kebaikan penuh dengan godaan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil melewati itu semua. Yang kedua, kenapa beliau mendapat gelar Khalilullah? Karena beliau itu tidak pernah memusingkan sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Beliau itu nggak pernah mengkhawatirkan sesuatu yang memang sudah dijamin sama Allah. Apa itu? Rizki. Kita ini kan percaya bahwa rezeki itu sudah ditanggung sama Allah. Kita ini kan yakin bahwa rezeki itu sudah ditanggung sama Allah. Tapi kadang-kadang kita masih suka pusing, masih suka galau, masih suka gelisah. Padahal Allah sendiri yang menjamin bahwa seluruh makhluknya rezekinya sudah dijamin sama Allah. Semuanya, cacing dalam tanah juga sudah diatur rezekinya, burung di udara, bahkan ikan di laut, semua sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu ada seorang ulama ditanya sama santrinya, "Wahai Syekh, kenapa aku tidak pernah melihat engkau bermuka murung? Engkau bermuka sedih?" Kemudian Syekh itu menjawab, "Aku malu menampakkan wajah sedihku. Aku malu menampakkan wajah gelisahku ketika aku tahu bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatunya dalam hidupku." Ibadallah yang dimuliakan. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim itu senang sama yang namanya sedekah. Hingga dalam riwayat beliau itu nggak pernah makan sendirian.
selalu ngajak orang. Bahkan beliau sering jalan kaki sampai 3 kilo, 5 kilo. Ngapain? Nyari orang buat nemenin makan. Beda sama kita. Kita mau didatengin tamu kadang-kadang pusing. Aduh, si makan lagi aja ini mah. Yang terakhir, beliau Ibrahim itu nggak pernah punya rasa dendam sama orang. Nah, yang sulit luar biasa. Makanya diabadikan sama Allah dalam Al-Quran, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Orang-orang yang demen sama aku, kata Nabi Ibrahim, orang-orang yang cinta sama aku, orang-orang yang ikut omonganku, kelak dia akan bersamaku. Tapi orang-orang yang tidak suka dengan aku, menentang ajaranku, fa innaka ghafurur rahim, kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Itu bukan urusanku, karena Engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ibadallah yang dimuliakan Allah, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya pribadi yang dhaif dan umumnya kepada seluruh pemirsa channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda dimanapun Anda berada. Akhirnya, laqad yurja li jarhi sayfin bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Buah kecapi, buah kedonggong, buah dukuh, buah durian, itulah nama-nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.